Bisa jadi tahun 2023 ini akan menjadi tahun terakhir bagi kita untuk melakukan rethinking, re-strategizing, reskilling, ataupun reorganizing dalam rangka menghadapi post pandemi, kemudian tahun-tahun resesi yang sekarang terjadi, dan kemajuan AI dan AI terutama. Nah, mengapa demikian dan mengapa tahun 2023? Rethinking. Kemudian reskilling, re-strategizing, kemudian reorganizing. 4 hal ini, 4 R ini menjadi satu pinnacle atau puncak. Kalau memang kita mau berubah, menyesuaikan dengan perubahan zaman. Halo pemirsa IAI Podcast, selamat datang di IAI Podcast serial The Edge of Accounting bersama anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, Bapak Denny Purhadianto. The Edge of Accounting selalu mengangkat topik-topik relevan seputar isu terbaru, bisnis dan teknologi yang berdampak pada penerapan akuntansi terkini di dunia bisnis. Halo, apa kabar Pak Denpur? Kabar baik Mas Edi. Kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu lagi. Akhirnya bisa ketemu lagi setelah kemarin bahas ChatGPT, kayaknya seru banget tuh. Iya, dan lumayan ini ya Mas, lumayan menarik dampaknya bagi kita. Iya. Karena saya sudah melakukan beberapa project based on ChatGPT, termasuk menulis buku komik yang sudah dijual di Amazon. Wow, luar biasa. It's 95% artificial intelligence, 5% saya. Tapi 5%-nya menentukan dong. 5%-nya on top, Mas. Oke. Ya, jadi the rest 95% itu dari bawah sampai atas, sampai tengah, yang 5%-nya itu yang. Iya. Artinya yang 5% itu masih pegang kunci ya. Pegang kunci, Mas. Nggak ada 5%, Ya, 95 nggak ada artinya. Ya, kayaknya saya harus segera menyusul ini. Ayo. Mengikutin Pak Denny bikin buku berdasarkan ChatGPT. Oke. Pembahasan kali ini juga tidak kalah menarik ya Pak Denpur ya. Kita akan bicara tentang artificial intelligence dan bagaimana dampaknya terhadap profesi dan bagi masyarakat secara umum ya. Mungkin saya akan sampaikan sedikit fakta-fakta menarik terkait dengan artificial intelligence ini. Seorang godfather dari artificial intelligence, Mr. Geoffrey Hinton, terpaksa mundur dari Alphabet karena pertimbangan etis dan dampak kemajuan pesat IT. Dia memperingatkan bahwa AI ini akan segera menjadi lebih pintar daripada manusia dan itu ternyata sangat menakutkan. Kemudian bahkan pendiri Microsoft Bill Gates menekankan akan ada ancaman besar yang ditimbulkan oleh manusia yang dipersenjatai oleh AI, lalu ada potensi AI pada titik tertentu memutuskan bahwa manusia bisa menjadi ancaman dan menyimpulkan bahwa kepentingannya berbeda dari kepentingan manusia. Ini adalah ancaman juga bagi eksistensi kemanusiaan. Ada beberapa yang menarik lagi sebenarnya mungkin tidak terlalu terlalu panjang kalau saya harus bacakan semua. Namun tidak terhitung banyaknya para ahli yang memprediksi akan ada sebuah situasi ala Terminator misalnya ketika berbicara tentang ancaman AI bagi kemanusiaan. Bayangkan apa yang terjadi ketika AI bisa mendiagnosa berbagai persoalan, kemudian mengkalkulasi, memberi solusi dengan mempertimbangkan memori dan knowledge mendalam atas peristiwa sebelumnya. Satu AI ternyata bisa menyelesaikan pekerjaan 100 orang dokter dengan akurasi dan ketepatan yang lebih baik. Ini kan agak menakutkan. Nah, saya ingin coba tanya pendapat Pak Denpur ini sebagai akuntan profesional. Bagaimana pendapat Bapak menanggapi fenomena seperti ini? Ya, ini keniscayaan Mas Didi. Artinya kita tidak bisa menghindar. Jadi kalau ini evolusinya, keramaian ini kan sejak dimulainya ada bukunya Charles Schwab, founder and presidennya dari World Economic Forum. Dia nulis waktu itu tentang the Fourth Industrial Revolution ya. Dan the Fourth Industrial Revolution itu sangat kental nuansa bahwa dikatakan kemajuan teknologi informasi ini akan merevolusi dan mungkin bahkan mengevolusi
semua lini kehidupan kita. Dan kita sudah masuk di dalam sana tanpa terkecuali para akuntan profesional, para pekerja di bidang akuntansi, atau siswa dan mahasiswa bidang akuntansi. Semua terkena fenomena ini, Mas Didi. Iya. Kenapa ada pernyataan yang menyebutkan bahwa AI ini sebenarnya adalah a silent killer gitu. Bukan pemberi solusi, bukan hanya pemberi solusi. Kenapa, Pak? Silent killer ini terjadi, jadi mirip frog in the bowl, Mas. Jadi kita tentu sangat sering mendengar jargon frog in the bowl. Jadi kata jargon ini, katak itu kalau dia ditaruh di mangkok, langsung dituangin air panas, dia kalau nggak melompat ya dia langsung mati gitu. Namun kalau katak ini di mangkok sudah di dalamnya ada air dingin dan perlahan dipanaskan, maka dia akan mati tanpa merasa terpanaskan, Mas. Itu ya, karena katak nggak punya indera perasa secara ini ya, secara sensing yang gradual sensing itu nggak ada. Sehingga kenapa dia bisa mati di sana. Iya. Nah, mirip seperti itu, Mas Didi. Dan saya sebut silent killer, atau Mas Didi sebut silent killer, saya sepakat, kalau kita tidak segera melakukan sesuatu. Maka kalau dalam konteks profesi, ini akan punah profesi ini, Mas. Ya. Beneran punah. Beneran punah ya? Beneran punah. Betul. Kalau kita kayak katak. Ya, banyak kalangan bisnis dan orang-orang pelaku di industri keuangan yang mungkin tidak siap dengan infiltrasi AI di dalam keseharian mereka, Pak. Apalagi kalau bicara UMKM, kemudian pelaku bisnis sektor informal. Ini kan mereka boleh dibilang hampir sama sekali tidak siap gitu. Bagaimana nasib mereka nanti? Menurut saya, Mas, yang paling tidak siap adalah profesi kita. Kita. Wow. Beliau-beliau, kawan-kawan kita yang merupakan entrepreneur, UMKM justru sangat terbantu dengan AI, Mas. Bayangkan ya, Mas, Anda buka satu kedai kopi pinggir jalan gitu ya, pakai sepeda gitu, jual di Jalan Sudirman, terus kemudian kalian nggak terima cash gitu, pakai QRIS, dari QRIS itu data penerimanya langsung masuk ke aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah si artificial intelligence ini, dia melakukan mulai point of sale, itu artinya yang penjualan pertama, sampai akhirnya bikin reporting ke si proprietary business owner ini. Jadi nggak perlu lagi sewa jasa akuntan, karena laporan penjualan tiap hari sudah bisa terhandle. Justru UKM sangat terbantu. Oke, menarik. Ternyata yang sangat membahayakan posisinya adalah profesi ya. Oke, ada beberapa fakta yang saya dapatkan dari beberapa riset ya Pak ya, dari World Economic Forum yang menyatakan bahwa dunia tenaga kerja ini mungkin dalam bahaya dengan kehadiran AI ini. Nanti mungkin beberapa fakta yang akan saya bacakan mungkin tidak semua ya Pak ya, nanti akan kita sampaikan. Ada yang menyatakan bahwa sekitar 44% keterampilan pekerja akan terdisrupsi dalam 5 tahun ke depan. Kemudian 6 dari 10 pekerja akan membutuhkan pelatihan baru sebelum tahun 2027. Pekerjaan yang akan tergantikan dengan cepat adalah pertama data entry clerk, kedua administrasi dan kesekretariatan, ketiga accounting, bookkeeping, and payroll clerk. Kita loh Pak. Gimana pendapat Pak Daeng Pur? Data ini tidak terbantahkan gitu ya Mas Didi ya. Karena kenapa saya bilang nggak terbantahkan, itu adalah hasil dari riset yang dilakukan oleh World Economic Forum atas 853 entity in the whole world, dan dipresentasikan di awal Mei kemarin pada saat Growth Summit. Dan saya ketika baca report itu, mata saya terbelalak dan saya tidur, kemudian agak nggak bisa tidur gitu. Karena ternyata di sana list top 3 yang pekerjaan paling hilang adalah fungsi akuntansi, bookkeeping, dan payroll clerk, ya berarti kan administrasi. Dan di fenomena di kita sendiri di Indonesia, saya ngobrol dengan rekan-rekan dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan jurusan akuntansi, mereka menyatakan bahwa tren minat untuk masuk jurusan akuntansi itu menurun. Itu sudah terjadi 3-4 tahun terakhir ini.
Dan kalau biasanya dulu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu yang peminat terbanyak dan mahasiswa terbanyak adalah jurusan akuntansi, sekarang justru jurusan manajemen yang lebih banyak dibanding jurusan akuntansi. And it's true, Mas Didi. Yeah. Mungkin karena kawan-kawan ini merasa setelah lulus dari jurusan akuntansi, mungkin mereka merasa, sudah banyak tergantikan oleh teknologi, sudah banyak tergantikan oleh artificial intelligence. Bahkan sekarang pun kalau kita lihat para big four firms di dunia, mereka ketika melakukan audit juga sudah menggunakan bantuan artificial intelligence. Tinggal plug and play aja. Iya. Dan ini benar-benar peringatan serius ya buat profesi kita ya Pak ya? Iya. Oke. Nah ini masih data yang sama. Disebutkan bahwa skill yang akan sangat dibutuhkan dan berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan ini adalah pertama analytical thinking, creative thinking, kemudian resilience, flexibility, dan agility. Nah, saya mungkin ingin mengeksplor ini dari Pak Denpur ini. Analytical thinking kita tahu, ini kemampuan menganalisis masalah untuk bisa menghasilkan solusi dari berbagai informasi yang kita punya. Saya kok merasa sebenarnya kemampuan ini sudah ada dari zaman dulu, gitu ya, dimiliki oleh para manajer misalnya, para CEO untuk memimpin dan menjalankan roda organisasinya. Apa bedanya dengan kemampuan yang nanti akan berkembang pasca AI ini? Oke. Kemampuan ini benar, dari dulu sudah ada Mas. Creative thinking, analytical thinking, problem solving, kemudian resilience itu sudah ada sejak mungkin zaman Nabi Adam kali ya. Itu sudah ada itu. Itu embedded in us, in human DNA. Yang membedakan Mas Didi, zaman itu dan sekarang, kalau zaman dulu banyak kemampuan analytical, kreatif itu dilakukan oleh orang dengan level di perusahaan menengah ke atas. Senior manager sampai dengan CEO. Namun dengan adanya data ini, jelas dinyatakan bahwa para entry level staff pun, fresh graduate, itu sudah harus memiliki skill itu. Dan itu tidak ada dalam kurikulum pendidikan akuntansi kita. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, analytical thinking ini menjadi prasyarat nih. Kenapa kok jadi sangat penting gitu ya? Bahkan di report di World Economic Forum, dia nggak lagi membagi antara soft skill dan hard skill, Mas. Dia bilangnya core skills. Jadi, yang selama ini kita ketahui sebagai soft skill, itu adalah core skill sekarang. Dan kenapa sedemikian? Karena yang namanya hard skill yang kita sebut dulu itu hard skill, sekarang sudah tergantikan oleh teknologi. Nah, human karena dia embedded di DNA-nya adalah analytical thinking, creative thinking, maka dituntut orang nanti ketika dia masuk ke perusahaan, dia akan bertemu dengan teknologi, maka dia akan menjadi pengendali teknologi. Iya. Dengan kata lain, ini kita itu harus naik tingkat ya Pak ya. Dulu itu hanya dikuasai oleh para CEO, para manajer, ini semua harus dikuasai mulai dari level junior sekalipun itu sudah harus memiliki kemampuan itu ya. Iya. Okay. Dan belum diajarkan di kurikulum mainstream pendidikan akuntansi kita. Iya. Ini mungkin bisa jadi perhatian khusus ya. Ini jadi katak beneran nih. Baik. Ya. Oke, kita lanjut ke segmen berikut Pak Denpur. Ini masih bicara soal AI. Katanya kita harus segera bereaksi nih. Namun tentunya juga tidak sembarangan bereaksi gitu. Karena salah langkah atau bahkan tidak mengambil aksi apapun terhadap fenomena ini bisa berakibat fatal. Nah, kira-kira apa dampaknya kalau kita profesi tidak bereaksi dengan tepat atau salah mengambil reaksi atau malah tidak bereaksi sama sekali? Iya, jadi ini mirip buah si malakama, Mas. Jadi kalau ini karena fenomena yang terjadi di dunia, it's given gitu ya. Kita nggak bisa tidak dalam posisi untuk mempengaruhi ini. Kita sudah terjadi. Berarti kalau kita salah memilih langkah atau kita terlambat memilih langkah, itu berbahaya. Sama berbahayanya dengan tidak melakukan apapun. Dan ketika ini terjadi, Mas Dedi, maka ya benar-benar profesi kita akan mengalami satu, penurunan value. Kedua, profesi kita
tidak lagi langka, Mas. Kenapa tidak lagi langka? Karena ada mesin. Kemudian bisa diimitasi dan tidak terorganisasi. Akhirnya apa? Benar-benar the end of profession, the end of accounting. Saat ini kita sedang dalam posisi the edge of the profession. Kita ada di pinggir tebing nih. Kita mau kemana? Itu maksudnya. Apa yang akan kita lakukan pada saat ini akan menentukan keberadaan profesi kita di masa depan ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, jika profesi pun ternyata menghadapi dampak besar atas fenomena ini, kita ini kan terdiri dari kalangan profesional dari berbagai latar belakang gitu. Ternyata kita pun menghadapi dampak yang sedemikian besar gitu. Nah, bagaimana dengan pengguna jasa profesi, Pak? Mereka apakah akan terdampak juga atau sebenarnya mereka malah diuntungkan dengan kondisi seperti ini? Mereka diuntungkan, Mas. Mereka diuntungkan. Jadi kalau dulu kita menilik ke tahun 90-an awal, peralihan antara 80-90-an, yang namanya bagian akuntansi itu mungkin banyak sekali untuk perusahaan nasional gitu ya. Kemudian diperkenalkanlah spreadsheet. Teknologi spreadsheet mengurangi orang jadi setengahnya. Nah, setelah spreadsheet terpakai dengan baik, terutilisasi dengan baik, maka economic value kan naik nih dari perusahaan. Dia nambah orang akuntansi lagi. Ya kan? Sampai akhirnya nanti pada satu titik di mana orang akuntansinya akan berkurang lagi. Dan konsumen atau pengguna jasa informasi laporan keuangan sangat diuntungkan dengan artificial intelligence. Kenapa? Karena satu, memberi kepastian. Dua, anytime, anywhere, kamu butuh bisa dapat data itu. Tiga, tidak perlu kita melakukan proses yang ribet. Karena kalau dulu saya belajar akuntansi, dari jurnal sampai dengan laporan keuangan, setidaknya ada 12 step, Mas. Dan paling nggak asik kalau ternyata setelah dilakukan 12 itu, di step terakhir dia nggak balance. Tidak balance. Berarti salah. Iya kan? Pasti salah. Harus diulang lagi. Iya. Nah, ada berdasarkan fakta-fakta yang tadi diungkapkan ya Pak Denpur, ada statement menarik begini, bisa jadi tahun 2023 ini akan menjadi tahun terakhir bagi kita untuk melakukan rethinking, re-strategizing, reskilling, ataupun reorganizing dalam rangka menghadapi post-pandemi, kemudian tahun-tahun resesi yang sekarang terjadi, dan kemajuan AI dan AI terutama. Nah, mengapa demikian dan mengapa tahun 2023? Iya Mas, jadi karena tahun 2023 itu kalau menurut saya ya, paling penting adalah dicabutnya status pandemi global oleh WHO. Satu. Kemudian mulai terkikisnya dampak atau ketakutan akan resesi ekonomi. Ketiga, perkembangan AI semakin matang. Kita tahu sendiri, pas masa akhir-akhir pandemi ini orang launching ChatGPT 3.5 gitu ya. Kemudian sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mengembedkan ChatGPT. Jadi bukan hanya, kalau ChatGPT kan based on chat, tapi ada juga yang nanti based on voice. Sudah berkembang sekarang. Ya. Dan ini terjadinya bersamaan, Mas. Kenapa kok pada tahun 2023 ini? Karena dunia sudah benar-benar dalam kondisi normal. Nah, kalau dunia sudah dalam kondisi normal, sementara kita tahu 2 tahun kemarin, sejak 2019, 2020, 2021, 2022 itu, beberapa tahun yang lalu itu sudah habis-habisan tuh, tergerus kekayaannya, maka sekarang adalah time to invest, reinvest, reallocate their resources. Karena orang harus keep up the profit kan. Berarti tahun ini sangat penting. Termasuk kita pun di profesi, kita mau apa ini? Karena apa? Realnya, konsumen sangat diuntungkan dengan AI ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita melakukan re-strategizing itu? Iya, jadi antisipasinya Mas Didi, solusi atas kekhawatiran tadi, maka kita harus bertindak secara tepat gitu ya. Nah, dapat saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan sesegera mungkin, yaitu rethinking, kemudian reskilling, re-strategizing, kemudian reorganizing. 4 hal ini, 4 R ini menjadi satu pinnacle atau puncak
kalau memang kita mau berubah, menyesuaikan dengan perubahan zaman. Jadi, kita tidak bisa lagi menghindar dari kemajuan ini. Beneran Mas, kita nggak terasa nih Mas Didik. Kita nggak terasa, tiba-tiba secara senyap gitu ya, terus kemudian hilang semua. Tidak terasa gempa atau guncangan, tapi secara senyap hilang semua. Iya, jangan menjadi frog in a bowl ya. Jangan menjadi frog in the bowl ya, dipanaskan secara perlahan. Ya, baik. Nah, tools dan keterampilan apa yang dibutuhkan agar profesi kita ini tetap bertahan, berkembang, dan beradaptasi dengan kebiasaan baru di era digital nanti? Iya, saya tambahkan ada R kelima Mas, yaitu reinvest. Reinvest ya? Reinvest. Jadi kalau kita ngomong dalam perspektif profesi ya Mas, ya profesi ini kan memberikan jasa as a practitioners gitu ya. Baik kita di sektor syariah, di sektor bisnis, sektor akuntan publik gitu ya, atau sektor publik gitu. Kita harus reinvest. Reinvest terutama apa? Yaitu menginvest ke teknologi, Mas. Investlah ke teknologi, baik itu di level apapun. Sesuaikan dengan skala kita. Gitu. Kalau kita kita skala kecil ya sesuaikan dengan skala kecil. Kalau besar ya mungkin kita harus invest yang lebih banyak lagi. Tapi investlah di teknologi. Iya. Kemudian reinvestlah di people, in your people. Kalau yang existing tidak mau di reskilling atau melakukan pembelajaran ulang atas skill yang ada, maka harus siap-siap terpinggir. Keluar dari mangkok ini. Nah, tapi kalau bisa, bagus. Dan ini harus dilakukan secara masif. Lah, skill apa yang harus dilakukan? Ini sangat tergantung dengan jenis reinvestment yang ditentukan oleh perusahaan. Iya. Sebagai masyarakat profesi, seharusnya ada pathway yang lebih baik yang Pak ya kan kita sendiri sebenarnya sudah menyediakan infrastruktur IT yang dapat digunakan anggota. Ini sebenarnya bisa dimaksimalkan oleh anggota untuk menghadapi kondisi ini kan Pak ya? Iya Mas. Jadi kalau bicara dalam konteks IAI sebagai organisasi profesi, IAI itu sudah menerapkan teknologi informasi ke dalam operasionalnya sehari-hari. Bahkan memberi fasilitas yang sangat luar biasa kepada anggotanya. The problem is, only hundreds, maybe thousands dari 33.000 anggota IAI yang masih belum memanfaatkan, yang sudah memanfaatkan itu. Sisanya belum, Mas. Nah, sekarang mengakses email akuntan aja belum, gitu kan? Kemudian yang kedua, memanfaatkan fasilitas seperti akses standar akuntansi juga masih belum nyaman, belum menjadi habit. Bagaimana kita akan survive di era ChatGPT ini? Iya. Itu bagi profesi akuntan nih, Mas. Kemudian yang kedua, teman-teman mesti mulai familiar dengan teknologi, gitu ya. Saya yakin sudah banyak melakukan shifting gitu. Tapi tantangannya adalah kita bekerja untuk mesin atau mesin yang bekerja untuk kita. Nah, di dalam reskilling itu ada 2 level, Mas. Level yang pertama adalah mengoperasikan teknologi yang diinvestasikan tadi. Level kedua ini adalah mengembangkan yang namanya core skills tadi, yaitu analytical skills, kemudian creative skills, kemudian resilience, ya, dan adaptability. Baik. Waduh, tidak terasa ini sepertinya kita sudah hampir di penghujung acara ya Pak Denpur ya. Mungkin saya ingin Pak Denpur memberikan sedikit kesimpulan. Pertama, secara umum apa dampak AI bagi kemanusiaan, bisnis, dan ESG. Kemudian bagaimana profesi harusnya beradaptasi. Dan ketiga, bagaimana IAI seharusnya beradaptasi. Oke, yang pertama Mas, ini perubahan lingkungan yang sangat luar biasa. Dan memang kita di era perubahan yang masif dari sisi teknologi, kemudian dari sisi kesehatan, dari sisi geopolitik, dan sisi perkembangan ekonomi dunia. Namun hal yang menonjol bagi profesi kita itu adalah ada satu peluang baru yang namanya ESG. Dan akuntan mesti ambil peran di sini. Dan di teknologi juga akuntan mesti ambil peran.
Dan ketika akuntan mulai menyasar ke daerah sana, jangan lupa ada profesi lain yang akan menjadi pesaing kita. Tapi ingat, karena kita semua akuntan, kita punya value. Kita tuh punya value apa? In mastering and presenting financial information and sustainability financial related data. Itu kekuatan kita. Jadi kawan-kawan sekarang perspektifnya, jangan akuntan as a bookkeeping, bukan. Accountant is the master of information. Dan masa depan perusahaan sangat tergantung dari benar tidaknya seorang akuntan mempresentasikan informasi keuangan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana profesi akuntan beradaptasi? Ya, Mas Didi, untuk beradaptasi ada beberapa level ya Mas Didi ya. Selain tadi 5R yang sudah saya sebutkan, yaitu reinvest, rethinking, kemudian reskilling, re-strategizing, reorganizing, dan reinvest. Itu dalam level organisasi atau para practitioners. Kemudian dalam level para calon akuntan atau mahasiswa-mahasiswa akuntansi sekarang, maka kalian mesti berlatih di tempat yang atau belajar hal yang tidak diajarkan di kurikulum klasik akuntansi. Kalian mesti mencari tempat di mana kalian bisa mengembangkan analytical skills. Analytical skills adalah kemampuan berpikir untuk satu, mengetahui problem yang tepat apa. Kemudian memberi solusi yang tepat. Kemudian creative skill atau creative thinking atau creative skill. Creativity sangat dibutuhkan oleh para akuntan sekarang. Jadi akuntan bukan hanya perlu ketelitian, tapi juga harus kreatif. Karena apa? Within creativity, itu adalah pathway untuk progress. Ya Mas ya. Jadi dua hal dan itu nggak dapat didapatkan di ini ya. Belum. Ya. Saat ini tidak didapatkan. Gitu. Memang belum ya. Jadi dapatnya gimana? Jadi ekstra. Oke. Organisasi ekstra kampus, bisa di BEM atau di himpunan mahasiswa atau teman-teman. Dan ini yang sekarang trend yang sedang menarik, volunteering Mas. Terlibatlah di kegiatan-kegiatan sosial melibatkan organizing atau creating events. Jadilah pekerja paruh waktu, baik itu tidak dibayar, sukarela atau profesional. Lakukan itu sebelum lulus jurusan akuntansi. Maka insya Allah setelah lulus kalian nggak akan ada masalah menjadi karyawan di bidang akuntansi. Selanjutnya adalah pesan saya pada teman-teman mahasiswa akuntansi, Mas Edi. Jadilah anggota IAI. Karena dengan menjadi anggota IAI, kalian akan difasilitasi untuk skill negosiasi, skill creating event, skill komunikasi, bagaimana membina networking, dan juga analytical dan creative skill. Jadi, segeralah jadi anggota IAI, aktiflah sebagai anggota IAI, dan susul kami menjadi akuntan profesional seperti saya dan Pak Dedi. Ini sangat menarik, Mas. Karena IAI ini kan menjadi panutan bagi anggotanya gitu ya. Kita di IAI nanti segera merumuskan gitu ya. Sebetulnya skill-skill apa saja yang terbaru, terkini, dan bagaimana kita menyadarkan para anggota. Ayo, keluar dari mangkokmu sebelum itu mati terebus gitu ya. Salah satu caranya adalah kita lakukan sekarang dengan podcast-podcast. Kita mencoba mendekatkan diri ke audiens kita yang masih calon akuntan maupun para akuntan profesional yang baru mendapat sebutan CA. Jadi IAI berniat berada di lini terdepan untuk mengawal perubahan ini. Ya, karena CA is a difference maker. CA is a difference maker. Baik Pak Denpur, ini luar biasa perbincangan kita pada hari ini. Saya ingin menutup ini dengan beberapa kalimat penutup yang saat ini AI mungkin tidak lebih cerdas dari manusia ya Pak ya, tetapi pada titik tertentu itu akan terjadi. Kemudian siap atau tidak, tadi disampaikan, profesi akuntan harus beradaptasi dan melengkapi diri dengan skill terbaru di era digital. Profesi juga harus segera merencanakan strategi masa depannya secara serius, agar mampu mempertahankan posisinya sebagai penjaga integritas perekonomian dan tidak menjadi obsolet.
Pak Denpur, terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu lagi lain waktu, Pak. Terima kasih Mas Sidik. Sampai ketemu lagi. Ya, pemirsa YAI Podcast, demikian serial The Edge of Accounting bersama Bapak Denny Purhadianto, anggota Dewan Pengurus Nasional YAI. Saya Dedi Irawan, sampai jumpa.